Terima kasih Mas Patria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat semuanya. Selamat siang dan salam sejahtera. Mudah-mudahan wabah COVID ini segera berlalu biar bisa kita ketemu lagi nih. Dan tadi saya cukup menarik dari Pak Bahru dengan Mas Irdika. Dan mungkin bisa kita kembangkan untuk ke depan nih Mas Patria. Dan mungkin kalau di kami nanti akan memperkenalkan saja terkait dengan program yang kita jalankan di SMK terdekat. Tapi tadi saya tertarik mungkin bisa nanti lebih lanjut dengan Mas Irka untuk melakukan bimbingan juga kepada binaan kami, sekolah binaan kami yang ada di wilayah Kalimantan Timur. Dan cukup menarik. Dan nanti minta izin ke Pak Direktur mungkin bisa memfasilitasi agar nanti ini ada sinergi antara perusahaan, kemudian dengan Biotrop, dengan kementerian ya, sehingga nanti program yang ada di SMK 2 Grogot Tanah Grogot ini yang ada di Kalimantan Timur bisa lebih baik lagi. Nah, mungkin nanti saya akan paparkan sekilas apa yang sudah kami lakukan, apa yang sudah kami perbuat untuk SMK perkebunan di Tanah Grogot. Ya, bagus itu Pak Joko. Ya. Ya, itu punya 25 hektar kelapa sawit tuh. Siap Pak Barun. Oke, baik. Mungkin kami perkenalkan dulu tentang Astra Agrolestarinya Pak Bahrun, Pak Irdika, ya. dan semuanya ya, dari Astra Internasional memang sudah sangat paham. Ya. Jadi banyak orang tidak begitu mengenal tentang Astra Agrolestari, dan beberapa kali pada saat saya ada pertemuan di UNY, pernah juga ke Surabaya ya. Astra Agro itu apa sih gitu? Orang hanya mengenal Astra itu ke mobil dan motor. Nah, ini nanti sejalan dengan Pak Irdika, dengan Mas Irdika nanti mohon pencerahannya juga. Nah, jadi terkait dengan Astra Agro, jadi kami mungkin bisa di next dulu Mas Patria. Nah, ini profil kami terkait dengan Astra Agrolestari. Jadi kita tersebar di beberapa wilayah, ada di Sulawesi, ada di Sumatera, ada di Kalimantan. Luasannya ya cukup besar, area yang sudah ditanami kurang lebih 290.000 hektar, hampir 300.000. Kemudian kita juga memberdayakan awalnya, jadi tahun 1988 itu kami masuk membantu petani plasma. Jadi kita punya di sini ada lebih dari 50.000 petani kelapa sawit lokal yang kita kerjakan kerjasama. Kemudian yang masuk ke pabrik kami yang kurang lebih sekitar 31 pabrik. Dan kita Astra Agrolestari ada holding company-nya, kita punya anak perusahaan sebanyak 43 tersebar tadi di 3 pulau, ada di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Mungkin yang paling terluas ada di Kalimantan. Nah, kemudian kita kebun inti kita ada 79% dari kurang lebih 290.000 area tertanam, dan 21% adalah kebun plasma. Oke, next Mas Ardika. Ya, Mas Patria. Ya. Nah, ini tadi saya sampaikan bahwa kita mulai berdiri di tahun 1988 dan cukup lama juga. Salah satu perusahaan sawit, dan ini sudah banyak berkontribusi untuk masyarakat sekitar karena memang kita melibatkan petani-petani lokal. Nah, ini sebaran paling luas tadi saya sampaikan bahwa paling luas ada di Kalimantan kurang lebih 130 ribuan. Ya di Sulawesi sekitar 51.000 sekian. Oke, next Mas Patria. Nah, ini sesuai nanti untuk program kami tidak terlepas dari visi dan misinya Astra Agro. Jadi kita mau menjadi perusahaan agrobisnis yang paling produktif dan inovatif di dunia. Next, mungkin ini visi misi bisa kita lewat, Mas Patria. Nah, ini kami berangkat dari kebijakan keberlanjutan Astra Agro. Tadi di depan sudah disampaikan tema kita adalah ada sustainability, artinya kita mempertahankan keberlanjutan. Dan ini mungkin sama ya untuk semua industri-industri perkebunan. Dalam ini untuk sawit, kita diwajibkan memiliki kebijakan NDPI. Kebijakan keberlanjutan kita ada 3. Nah, ini yang mungkin di bulan-bulan setelah ini
Mudah-mudahan tidak terjadi, dan biasanya setiap tahun terjadi kan, dan selalu yang dipersalahkan adalah industri sawit. Nah, terkait dengan yang pertama, kita punya kebijakan tidak melakukan deforestasi. Kemudian kita konservasi pada lahan gambut, sudah ada moratorium. Kemudian ketiga, ada kita menghormati hak asasi manusia. Nah, terkait dengan gambut, kita sudah juga melakukan kerjasama dengan BRG, Badan Restorasi Gambut. Dan untuk deforestasi, ini sudah disampaikan juga, mungkin kita banyak kerjasama juga dengan Pemda terkait dengan pencegahan kebakaran hutan, agar kita selalu tidak menjadi pihak yang dipersalahkan gitu. Bahwa kita sudah punya 3 kebijakan ini dan kita sangat-sangat ramah lingkungan. Sehingga mudah-mudahan orang akan melihat positif tentang perkembangan industri sawit, khususnya di Astra Agro Lestari. Oke, next, Mas Patria. Nah, ini terkait dengan keberlanjutan kami di Astra Agro, kita memiliki 4 pilar untuk kegiatan CSR-nya. Ini ada 4, yaitu pendidikan, kesehatan, lingkungan, dan ekonomi. Nah, ini terkait dengan ekonomi, saya sekilas akan saya gambarkan di sini bahwa kami tidak berdiri sendiri, dan kami dalam koridor program yang memang dilakukan bersama dari tim ISR Astra Internasional. Kami punya program Kampung Bersih Astra ya, Mas Astria ya. Ada Kampung Bersih Astra, ada juga Desa Sejahtera Astra. Nah, di dalam konteks Kampung Bersih Astra itu kita menerapkan 4 pilar juga, ada pendidikannya, ada kesehatan, dan ada lingkungan, dan ada ekonomi. Nah, mungkin dalam kesempatan ini saya akan memperkenalkan apa yang kami lakukan, kontribusi kami Astra Agro Lestari dalam hal ini yang dilakukan oleh anak perusahaan Astra Agro Lestari yang berada di Kalimantan Timur, yang ada di Kabupaten Pasar ya, Provinsi Kalimantan Timur, untuk pendidikan terkait dengan SMK Bisa. Nah, ini SMK Bisa juga merupakan bagian dari programnya besarannya Astra Internasional, dan ini kita ada kolaboratif, semua Astra Group tergabung dalam ISR Group, kita melakukan kegiatan untuk 4 pilar CSR ini. Oke, next, Mas Patria. Next. Nah, ini kita lakukan untuk program SMK Bisa ini dilakukan di area konsesinya PT BIM dan PPS. BIM ini adalah Borneo Indah Marjaya, PPS Palma Plantasindo. Selalu di Astra Agro mungkin kita menggunakan 3 digit. Nah, ini adalah PT-PT unik yang ada di PT Astra Agro Lestari. Dan kenapa ini kita coba di SMK Bisa ini ke perkebunan? Jadi kalau kita melihat dari data yang ada di Kementerian Pendidikan Nasional itu, bahwa di Kalimantan kurang lebih 223 SMK. Dan mungkin ini baru satu-satunya ada SMK perkebunan yang khusus ke industri sawit. Nah, banyak begini. Jadi banyak pengalaman kami ada di sekitar perkebunan itu ada SMK SMA perkebunan, tetapi pada saat masuk atau mereka mendaftar menjadi karyawan, serapannya sangat kecil sekali, sangat sedikit, dan bahkan 3 tahun dapat dikatakan akhirnya berulang, 1 tahun kami training kembali gitu. Jadi seolah-olah 3 tahun belajarnya hilang. Nah, nanti ini mungkin Pak Bahrun minta bantuan kami, dan nanti Mas Irdika, agar nanti betul-betul tadi disampaikan oleh Mas Irdika. Jadi harus lulusan nanti kompetitif, mandiri, dan kreatif gitu kan. Kompetitif bagaimana? Tidak hanya mungkin diserap oleh Astra Agro, bisa jadi nanti ada kebun-kebun sawit lainnya yang bisa menyerap lulusan dari SMK ini, SMK perkebunan yang memang betul-betul khusus untuk perkebunan sawit. Karena terkadang kami akan kesulitan mencari level-level mandor yang memang menguasai sangat detail tentang industri sawit. Jadi lulusan untuk dari SMK sini, kalau di Astra Agro di level sudah mulai level mandor, jadi memang secara pengetahuan harus mempunyai pengetahuan yang sangat mumpuni di operasional kebun sawitnya. Dan tadi sudah digambarkan dari Mas Idika, mungkin hal yang baik kalau nanti ke depannya bisa membantu kami dari Biotrop untuk kita buat sinergi program dengan kementerian, nanti izin dengan Pak Direktur,
Pak Mas Irdika juga terkait dengan nanti bagaimana kita meningkatkan mutu guru di sana sehingga lulusan dari SMK 2 Tanah Grogot ini bisa langsung diserap oleh semua industri sawit, bahkan bisa juga meningkatkan produktivitas dari petani plasma. Kalau secara sebarannya, data demografi yang ada di PT BIM, 68%-nya itu adalah petani yang ada di sekitaran PT BIM. Di mana kita luasannya untuk intinya ada kurang lebih 6.000, dan untuk plasmanya cukup besar juga, ada sekitar 1000-an. Nah, di sini kita mudah-mudahan targetnya adalah SMK ini menjadi learning center untuk pembelajaran industri perkebunan sawit. Harapannya seperti itu. Dan mudah-mudahan ini menjadi juga role model untuk SMK perkebunan yang memang mengkhususkan diri kepada industri sawit. Karena mungkin belum ada ya yang memang betul-betul hanya mengkhususkan kepada lulusannya siap memiliki pengetahuan dalam industri sawit. Dan pernah kita juga ada kerjasama di Riau, kemudian di Aceh. Nah, ini kita akan coba kembangkan kembali di Tanah Grogot ini. Mudah-mudahan nanti Kalimantan Timur ini menjadi role model yang pertama pilot project yang ada di Kalimantan Timur. Oke, next Mas Patria. Nah, ini profil SMK-nya. Jadi kami dulu kerjasamanya hanya sebatas anak-anak kelas 12 ya, SMK 2 Tanah Grogot ini hanya sebatas mengikuti PKL atau prakerin di PT BIM. Belum ada kerjasama, jadi kadang-kadang mereka PKL di PT BIM atau prakerin PT BIM ya hanya sebatas lebih banyak ke administrasi. Nah, setelah adanya kerjasama MOU antara Diknas di Kabupaten Pasir dengan PT BIM ini, akhirnya kita kembangkan karyawan-karyawan kita yang lebih banyak bergerak juga masuk ke sekolah tersebut sebagai volunteer teacher. Jadi mereka sebagai tenaga guru sukarela langsung. Jadi agak berbeda mungkin kalau misalnya gurunya menyampaikan dengan dari praktisi. Karena teman-teman kami yang ada di PT BIM, karyawan yang ada di sana, staf-staf kami yang mengajar, ya secara keilmuan mereka memang background-nya adalah sarjana ya. Dan mereka sangat mumpuni karena hari-hari mereka ya memang bergelut dengan industri sawit, mulai dari bagaimana proses angkut buahnya, bagaimana penanamannya, pemupukannya, sampai dengan proses masuk ke pabrik sehingga dihasilkan CPO, itu mereka sudah menguasai, dan itulah yang akhirnya menjadi kurikulum untuk SMK ini. Nah, walaupun nanti ada juga beberapa hal yang mungkin nanti saya minta bantuan ke Mas Irdika, ada mungkin beberapa nanti yang bisa dimasukkan kurikulumnya, bisa ada tambahkan, dan ini hanya baru satu, dan ini mungkin mudah-mudahan jadi cikal bakal untuk pengembangan industri SMK bisa ya, SMK yang memang betul-betul bisa berkarakter Astra dan ada spesifikasi lebih ke perkebunan sawit. Setahu saya belum ada yang memang betul-betul spesialisasi dan belum bisa memberdayakan karyawan yang ada di perkebunan sawit untuk terjun langsung masuk ke sekolah, sehingga apa? Pada saat mereka lulus dari SMK, mereka ke dunia kerja, tidak ada lagi terputus misling antara pendidikan pada saat dia di sekolah sampai ke dunia kerja. Harapannya seperti itu. Jadi untuk bidang keahliannya ada agristan, tanam perkebunan dan seterusnya yang dikembangkan oleh SMK 2 Tanah Grogot. Nah, tapi ke depannya ini kita akan lebih banyak kurikulumnya disederhanakan, lebih banyak bagaimana anak-anak SMK ini setelah lulus siap kerja, tidak lagi harus 1 tahun diuji coba lagi. Gitu. Artinya kan sayang, harusnya 3 tahun itu menjadi hal yang sangat baik, sangat positif, mereka digodok di sekolah, pada saat mereka lulus siap kerja. Nah, harapannya tidak lagi ada 1 tahun. Jadi seolah-olah mereka belajar yang harus 3 tahun menjadi belajar 4 tahun gitu. 3 tahunnya di sekolah, 1 tahunnya ada di dunia kerja. Padahal kalau itu kita tarik dari dunia kerja masuk ke
sekolah pada saat mereka berproses, kurikulumnya agak dimodifikasi disesuaikan dengan kebutuhan di dunia kerja. Dan mungkin menurut saya nih Pak Direktur ya, mungkin bisa jadi bukan hanya untuk SMK perkebunan. Dan ini kalau tidak salah Mas Patria ya, di Astra Honda Motor sudah ada juga yang namanya kurikulum TSM ya Mas Patria ya. Ada teknologi sepeda motor yang betul-betul akhirnya juga berguna pada saat mereka belajar di SMK tersebut, di sekolah tersebut, pada saat keluar mereka sudah siap kerja. Mungkin tidak bisa diserap semuanya oleh Astra Honda Motor, tapi mereka punya keterampilan yang akhirnya bisa buka bengkel, di mana bengkelnya akan berkolaborasi dengan Astra Honda Motor. Akhirnya apa? Ada sinergi di situ, ada simbiosis, mutualisme di situ. Jadi mereka pada saat lulus tidak harus berharap menjadi karyawannya Astra, menjadi karyawan Astra Honda Motor, tapi mereka bisa tadi yang disampaikan Mas Irdika, jadi sebagai lulusan yang kompetitif, mandirinya tadi ya, kemudian dan kreatif. Jadi tidak hanya melulu mengharapkan harus menjadi karyawan. Seperti itu. Oke, next, Mas Patria. Nah, ini yang kami lakukan. Jadi ada 3 program yang kami lakukan, pendekatan yang kami lakukan dari PT BIM dan PT PPS selaku anak perusahaan Astra Agrolestari di bidang kurikulum, tenaga ajar, dan program PKL-nya. Nah, di tahun 2015 sebatas ke PKL saja, dan akhirnya tidak nyambung antara apa yang mereka pelajari di sekolah dengan apa yang harus mereka lakukan di dunia kerja. Tapi dengan seperti ini, harapannya adalah kita mulai dari kurikulumnya dulu kan, jadi ada kesinambungan. Kurikulumnya, kemudian tenaga ajarnya pun memberdayakan karyawan dari PT BIM. Sehingga apa? Kebutuhannya jelas, di lapangan mau seperti apa, itulah yang akan diajarkan oleh teman-teman kami dari PT BIM yang ada di lapangan kepada siswa-siswa SMK 2 di Tanah Grogot ini. Jadi kalau misalnya melihat datanya nanti, kita serapan sangat kecil sekali, dari total sekitar 700-800 orang siswa di SMK 2 Tanah Grogot, mereka lulus kurang lebih ada 40-an, 20-an yang atau 70-an ya, yang terserap tuh mungkin setahunnya hanya 4 atau 5. Dan harapannya bukan hanya ke Astra Agro ya, ke grup Astra Agro, bisa jadi mereka kebun-kebun lain. Nah, ini yang harapannya seperti itu. Jadi pada saat mereka bersekolah di SMK 2 Tanah Grogot, lulusan ini tidak hanya diserap oleh Astra Agro, bisa jadi oleh industri, oleh perusahaan-perusahaan sawit lainnya, bisa yang ada di Kalimantan Timur atau di area-area lain. Dan mudah-mudahan ini menjadi cikal bakal untuk pengembangan SMK perkebunan yang khusus untuk perkebunan sawit. Buat di daerah-daerah lain bisa ada di Sumatera, Sulawesi, Kalimantan ini sudah dilakukan, dan mungkin Kalimantan itu berada di Kalimantan Timur agar ini tersebar. Dan ini mohon bantuan dari Pak Bahrun bagaimana nanti ini bisa kita follow up sehingga adanya kegiatan ini tidak hanya berjalan di sini tapi ada kelanjutan. Dan mungkin ini menjadi inspirasi juga untuk teman-teman guru hebat Astra ya, yang memang sudah tergabung di grup ini, sudah mengikuti acara ini, agar nanti bisa mengembangkan SMK ini bukan hanya menjadi SMK yang dikatakan kalau sekarang ini kan masuk SMK itu seolah-olah menjadi warga kelas 2 itu. Jadi kalau menurut data kan tertinggi ya dari angka pengangguran yang terselubungnya ya, 8,sekian% kalau tidak salah. Urutan keduanya ada diploma. Nah, sehingga diharapkan nanti betul-betul lulusan dari SMK ini keluar ya memang mereka siap kerja. Kalau katakanlah 100% semuanya bisa terserap di dunia kerja, atau mereka bisa menjadi tenaga yang mandiri sesuai harapannya Mas Irdika. Jadi mereka menjadi lulusan yang kompetitif, mandiri, dan kreatif. Oke, baik. Mas Fatih bisa next mungkin. Nah, ini mungkin akan saya paparkan kegiatan-kegiatannya ini tidak hanya melulu di kegiatan industri sawitnya, tapi ada ke workshop centernya, kita ke pengelasan, ada ke bidang tanaman. Next, Mas Patria. Ini ada beberapa kegiatan yang memang ada di kebun yang mereka lakukan. Jadi intinya adalah menyiapkan siswa agar mereka siap dalam dunia kerja. Intinya di sini. Dan mereka betul-betul lulusan mandiri, apalagi ini ada di seputaran kebun sawit. Artinya apa? Kalau ada sekolah yang ada di kebun sawit pada saat lulusannya dan memang sekolah yang mengkhususkan kepada
kurikulum sawit, lulus akhirnya tidak diserap oleh industri sawit itu menjadi hal yang dipertanyakan gitu. Nah, dengan seperti ini akhirnya akan lebih mendarat agar mereka pada saat lulus bisa menjadi tenaga yang potensial siap terjun dalam dunia kerja. Oke, next, Mas Patria. Ini mungkin hanya gambar-gambaran saja terkait dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh siswa-siswa SMK pada saat program PKL yang dilakukan di PT BIM dan PT PPS. Oke, next, Mas Patria. Sama ya, ini mungkin next juga. Nah, ini staf kami yang melakukan pelatihan, jadi masuk ke sekolah ya. Jadi mungkin kalau kalian juga seperti pelatihan, tapi bagi ini anak-anak ini hal yang baru, gurunya berbeda gitu kan. Apalagi staf-staf kami ya muda-muda dan cukup ganteng-ganteng ya. Jadi cukup fresh gitu. Jadi mereka akan berbeda pada saat sehari-hari dengan gurunya. Ada sesekali, bukan sesekali, mungkin akan sering mereka akan bertemu dengan staf-staf karyawan dari PT BIM. Itu Mas Patria, kita next lagi. Nah, ini mungkin terakhir, ini gambarannya. Jadi kami sejauh ini kalau misalnya melihat ada 16 orang yang sudah masuk menjadi karyawannya PT BIM ya. Padahal lulusan sangat luar biasa. Per tahun itu ada sekitar 70-an, ada 200-an mungkin untuk lulusannya. Nah, ini baru terserah hanya 16 mungkin ini beruntun ya. Mungkin ada di tahun 2015-nya, 16 dan seterusnya. Ini yang tertinggi adalah dan luar biasa untuk Pak Hoirul Hifni ini sudah bisa menjadi asisten. Jadi leveling yang awalnya masuk sebagai non-staff saat ini bisa menjadi level di level staff tanpa harus masuk ke perguruan tinggi gitu. Kenapa? Karena memang berproses di Astra Agrolestari dan tidak melulu harus mereka mengikuti jalur jenjang sarjana. Jadi mereka learning by doing, learning by experience, pada akhirnya bisa sejajar dengan yang kuliah mendapat gelar kesarjanaan. Itu saya mungkin Pak Mas Patria dan teman-teman yang lain, dan terima kasih ini.